pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya anak-anakku kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Semoga semuanya sehat walafiat, mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, selalu di rumah, beribadah di rumah, dan selalu belajar di rumah. Nah, di sini anak-anak, saya mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan materi tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini merupakan materi lanjutan dan materi yang ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu, yaitu adalah tentang integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi ini anak-anak, kita nanti akan mendapatkan suatu wawasan bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara yang sangat beraneka macam, tapi dapat menjadi satu kesatuan dan dibentuklah yang namanya negara Indonesia. Tapi ingat, tidak selamanya negara kita itu dapat bersatu, karena kita mengetahui berbagai macam jenis ancaman yang nanti akan mengganggu, akan merusak dari persatuan negara Indonesia. Itulah tujuan dari materi pada pagi hari ini. Nah, kita melihat di sini anak-anak, ada ancaman yang dapat mengganggu dari integrasi nasional kita. Nah, ancaman tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan persenjataan yang secara terorganisir. Kalau ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata. Walaupun kedua ancaman ini berbeda bentuknya, berbeda caranya, berbeda waktunya, tetapi di sini tujuan mereka adalah sama, yaitu adalah ingin menghancurkan suatu negara. Kita melihat di sini anak-anak. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama adalah di sini agresi militer. Negara Indonesia dulu pernah mendapatkan suatu agresi militer dari negara Belanda yang ingin menduduki wilayah negara Indonesia kembali setelah kita merdeka. Yang kedua adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata juga sekarang ini masih terjadi di wilayah negara Indonesia, yaitu di wilayah Pulau Papua yang sering kita dengar dalam berita, yaitu adalah organisasi OPM. Ada juga di sini pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Ya, bulan-bulan kemarin kita juga mendengar berita adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal nelayan negara lain yang masuk ke negara Indonesia untuk mengambil sumber daya alam yang ada di laut Indonesia. Terorisme ini juga terjadi di negara Indonesia. Ada juga penyelundupan yang dapat merugikan dari negara Indonesia. Ada spionase, mata-mata, ada sabotase. Sabotase itu adalah kegiatan untuk menyalahi kekuatan militer suatu negara. Nah, itulah jenis-jenis ancaman militer. Kita kembali lanjut ke bentuk ancaman yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menyerang pada kehidupan hidup manusia. Ada 4 macam di sini. Ya, ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya. Untuk waktu, ancaman non-militer ini beda dengan ancaman militer, karena waktu untuk ancaman non-militer ini waktunya cukup lama untuk bisa menghancurkan suatu persatuan negara lain. Ideologi itu adalah berasal dari dua kata, ide dan logos. Ide itu adalah pikiran, sedangkan logos itu adalah pengetahuan. Jadi ideologi adalah
ilmu yang dapat mempengaruhi pemikiran setiap manusia. Itu adalah ideologi. Kalau politik, ekonomi, sosial, budaya nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ancaman militer. Ada agresi militer, ada spionase atau kegiatan untuk memata-matai negara lain. Kalau sekarang ini menggunakan teknologi, tapi kalau zaman dahulu menggunakan manusia untuk memata-matai negara lain. Ada juga pelanggaran wilayah yang dilakukan biasanya oleh negara lain dalam mencari ikan di negara Indonesia. Ada kegiatan sabotase, yaitu adalah kegiatan untuk menyalahi kekuatan militer negara lain. Ya, mungkin itulah contoh-contoh dari ancaman militer yang dari luar negeri. Nah, kita lanjutkan ke ancaman non militer. Ancaman non militer di bidang ideologi. Sudah saya sampaikan tadi, kalau ancaman non militer di bidang ideologi itu adalah ancaman yang dapat merubah pemikiran manusia. Jadi ini merusak dari pemikiran manusia, yang mana kita tahu ideologi kita adalah Pancasila, tapi dengan adanya ideologi dari negara lain, maka di sini masyarakat yang dipengaruhi pemikirannya oleh ideologi tersebut akan berubah. Ya. Jadi secara umum negara Indonesia menolak dengan tegas adanya paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruhnya, sangat kecil. Akan tetapi meskipun demikian, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Jadi paham liberalisme itu adalah paham yang berasal dari Amerika Serikat atau benua Eropa. Seperti itu. Jadi anak-anak, untuk yang kedua adalah ancaman di bidang ideologi. Ya, setelah ideologi adalah politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti intimidasi, provokasi atau blokade politik. Merupakan bentuk ancaman non militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non militer untuk menghadapinya. Jadi untuk ancaman di bidang politik ini itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Misalnya dari luar negeri, pemutusan hubungan diplomatik itu nanti dapat berakibat bagi warga negara Indonesia yang mencari atau yang menjadi TKI, yang menjadi TKW, itu nanti akan kembali ke negara Indonesia. Ya, yang kedua, mungkin dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik tersebut, maka semua kerjasama dengan negara tersebut akan berakhir. Seperti itu. Itu juga nanti akan berimbas terhadap negara Indonesia yang biasanya melakukan ekspor impor ke negara tersebut, itu tidak bisa karena adanya pemutusan hubungan diplomatik. Kita lanjutkan. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Kalau yang berasal dari luar negeri itu misalnya saja sekarang ini seperti pengaruh globalisasi perekonomian yang berasal dari luar. Ya, jadi sekarang tidak ada biaya masuk dari barang lain atau barang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu tanpa adanya biaya. Jadi sekarang itu eranya adalah era globalisasi. Maka dari itu di sini kita sebagai warga negara harus bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Seperti itu. Ada lagi mungkin ancaman yang berasal dari perekonomian dari luar negeri, misalnya pemutusan
pemutusan hubungan ekspor impor, terus pelarangan pinjaman luar negeri, itu yang berasal dari luar negeri. Yang dari dalam negeri misalnya aja kemungkinan bisa terjadi penimbunan barang dan sebagainya. Ancaman sosial budaya. Nah, ini ancaman sosial budaya ini dibedakan atas ancaman dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam misalnya saja seperti isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang berasal dari luar, di sini adanya gaya hidup yang konsumtif, ya, itu tidak baik karena kita memiliki nilai lebih, yaitu adalah kegiatan hidup yang produktif. Jadi lebih baik kita membuat daripada kita melakukan konsumsi, karena nilai jualnya itu lebih besar nilai produktif. Westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan ini juga sekarang karena mudahnya kita mencari akses ke Google, maka kita dapat melihat budaya-budaya dari luar negeri. Nah, ini nanti apabila negara kita pakai budaya negara tersebut itu tidak sesuai dengan budaya yang kita miliki, sikap individualisme atau memudarnya gotong royong karena sikap individualisme. Nah, strategi untuk mengatasi ancaman militer ini terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD 1945. Ayat yang pertama yaitu adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan harus mau untuk ikut dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi apabila negara kita mengalami suatu gangguan integrasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Yang kedua adalah usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankam-Rata. Nah, Sisankam-Rata ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai kekuatan utama. Sedangkan rakyat atau kita sebagai kekuatan untuk mendukung dari kekuatan utama tersebut. Ya. Nah, Tentara Nasional Indonesia terdiri dari 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Jadi karena batas wilayah kita itu ada 3 macam, 3 jenis, maka Tentara Nasional Indonesia juga terbagi menjadi 3 untuk bisa melakukan pengamanan di setiap batas wilayah. Ada batas wilayah daratan, batas wilayah lautan, dan batas wilayah udara. Jadi ketiga aspek tersebut, 3 batas wilayah tersebut harus mendapatkan suatu penjagaan dari Tentara Nasional Indonesia. Nah, strategi mengatasi ancaman militer yang keempat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang ada di dalam negeri. Yang kelima di sini susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, kita melihat strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Jadi kuncinya adalah untuk mengatasi ancaman tersebut itu adalah selalu didepankan hak asasi manusia, selalu didepankan keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi. Jadi aspek-aspek ini nanti akan bisa mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu ada 3 aspeknya, ada 3 cirinya, yaitu adalah kerakyatan,
Jadi negara Indonesia membuat upaya pertahanan, membentuk TNI, membentuk Polri. Ini tujuannya untuk siapa? Untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat. Itu adalah aspek kerakyatan. Kesemestaan, yaitu adalah sumber daya nasional yang kita miliki akan kita daya gunakan, akan kita pakai untuk pertahanan dan keamanan negara. Jadi apapun yang kita miliki di negara Indonesia, misalnya kita memiliki pesawat tempur ya yang baru, itu nanti akan kita pakai untuk bisa kita gunakan untuk upaya pertahanan dan keamanan. Kewilayahan, gelar kekuatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Jadi di sini kewilayahan ini kita gunakan sampai dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk bisa mengatasi ancaman dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah atau daerah gitu. Nah, untuk mengatasi ancaman non militer, bidang ekonomi, sosial, budaya ini sangat berpengaruh. Jadi ini adalah suatu aspek yang saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, seperti itu. Apabila ada ancaman pertahanan dan keamanan di suatu wilayah, itu nanti akan mempengaruhi di bidang-bidang yang lainnya, seperti itu. Nah, cara mewujudkan kehidupan ideologi politik ada mengembangkan demokrasi, mengaktifkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, atau mungkin 5 tahun sekali diganti dengan pemimpin yang baru, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik Indonesia. Strategi mengatasi ancaman non militer di bidang ekonomi yang bisa sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik atau dalam negeri. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu menguasai hajat hidup orang banyak harus bersifat murah dan terjangkau. Ada lagi tidak bergantung pada badan-badan multilateral luar negeri seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara yang berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara yang maju. Nah, ini adalah bagaimana mengatasi ancaman sosial budaya, yaitu adalah dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga menjadi bangsa Indonesia yang berbineka dan bertekad untuk memiliki rasa kesatuan yang sama. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang ancaman terhadap integrasi. Pesan saya selalu di rumah, jaga kesehatan, belajar dan beribadah di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.